pagi, salam sejahtera buat jemaat yang saya kasihi dan juga yang sangat-sangat saya rindukan. Sepertinya sudah lama sekali kita tidak bertemu dan kita sekarang hanya bertemu di dalam renungan yang juga tidak bertatap muka. Tapi yang penting kita bisa merenungkan firman Tuhan. Tadi jemaat sudah membaca Alkitab dan saya ingin jemaat memperhatikan kembali ayat 3. Di situ ada kalimat berjuang untuk mempertahankan iman. Apa itu iman? Iman dalam perjanjian lama disebut emun, artinya kesetiaan, tetapi juga bisa berarti percayanya. Sedangkan di dalam perjanjian baru disebut pistis, artinya percaya. Dalam terang perjanjian lama dan perjanjian baru, iman dilihat dari latar belakang karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita dikatakan beriman kepada Allah, hal itu berarti bahwa kita percaya pada Allah yang telah berkarya di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia dengan segala isinya. Tentu kita ingin tahu lebih jauh siapa Allah itu yang berkarya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah itu adalah Allah yang suci. Dia kudus, dia maha agung, dia mulia, termulia. Yang kedua, Allah itu mutlak dapat dipercaya. Mutlak menjadi tempat bergantung. Dia nggak pernah gagal. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah undur dari janji-janjinya. Dan bagi Allah, tidak ada satu hal pun terlalu sulit atau mustahil. Allah itu tidak pernah dapat dikejutkan. Tidak pernah berada di bawah tekanan keadaan darurat. Dan Allah itu, Allah tidak pernah turun tahta. Ia berkuasa penuh di atas tahtanya, atas sorga dan bumi. Nah ini yang menarik. Bahwa Allah itu tertarik pada kita, pada saudara. Dia sangat tertarik dan jatuh cinta kepada kita. Dia menaruh perhatian penuh kepada kita, kepada setiap pribadi. Dan ia selalu rindu untuk memberkati kita. Tidak ada keengganan di dalam diri Allah untuk tidak memberkati. Dia selalu ingin memberkati kita. Jadi, kalau saudara beriman kepada Allah yang telah lahir, hadir di dalam diri Yesus Kristus, tidak keliru. Sudah sangat tepat. Persoalannya sekarang, bagaimana kita mempertahankan iman di tengah tantangan hidup yang melanda diri kita, yang melanda dunia ini. Penulis surat Yudas menasihati jemaat supaya berjuang.
Bahasa Yunaninya itu epagonisomai. Ini menggambarkan pertempuran yang harus diikuti oleh orang percaya. Mengerahkan seluruh tenaga untuk mempertahankan iman kepada Yesus Kristus sekalipun harus berkorban. Iman semacam ini, saudara-saudara, benar-benar harus dipertahankan. Tersirat di dalamnya iman itu mengalami tantangan. Tetapi orang beriman harus mempertahankannya. Orang percaya harus berjuang agar tidak kehilangan iman. Pertanyaannya, tantangan pada zaman itu apa sih? Dikatakan dalam pembacaan kita tadi, ada penyusup dalam jemaat yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk mengumbar hawa nafsu mereka. Lalu apa yang mereka lakukan? Dikatakan mereka melakukan kejahatan yang terdapat di dalam perjanjian lama. Perbuatan seperti apa? Perbuatan seperti Kain. Kain itu orangnya iri hati ya. Cemburu, dan buah dari semua itu adalah dia membunuh adiknya. Kelakuan penyusup-penyusup itu juga seperti orang-orang Sodom dan Gomora. Wah, kita tahu persis kehidupan orang Sodom penuh dengan percabulan. Istilah modern itu, saudara-saudara, free sex, homo, gay, poligami, poliandri. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Sodom untuk memuaskan nafsu dunianya. Lalu saudara-saudara, apa lagi? Mereka seperti Korah. Siapa Korah? Korah adalah tokoh pembangkit kudeta pada kepemimpinan Musa. Mereka juga rakus, egois, suka mengeluh, menggerutu, bahkan menjilat. Jemaat disusupi orang-orang seperti itu. Tiap hari mereka lihat bisa ikut-ikutan dan mengatakan, oh enak hidup kayak gini. Gak usah susah-susah kerja. Gak usah susah-susah dalam ikatan perkawinan. Bebas tanggung jawab. Enak toh? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sekarang kita perhatikan ayat 8. Ayat 8. Coba buka Alkitabnya. Dikatakan begini pada ayat 8. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di sorga. Saudara-saudara, tidak ada takut-takutnya kepada Allah. Menghina Allah dan seluruh penduduk sorga. Lalu saudara-saudara, apakah Tuhan diam saja? Tidak. Dikatakan dalam pembacaan kita tadi,
Dia datang untuk menghakimi dan memberi penghukuman. Kapan penghakiman dan penghukuman itu datang? Saudaraku, tidak tunggu nanti. Sekarang pun bisa terjadi. Saudara-saudara, mari memperhatikan dunia kita. Sebelum COVID-19 menjadi musuh manusia, seperti yang dikatakan oleh pembacaan kita, kejahatan merajalela di belahan dunia ini. Bangsa bangkit melawan bangsa, manusia menjadi sasaran senapan dan senjata. Orang tidak punya rasa malu dan rasa bersalah melakukan banyak kejahatan. Kemarin saudara-saudara, ketika saya mengantar Pak Pendeta Iskandar ke rumah sakit, sembari menunggu proses pulang, saya duduk di depan. Lalu ada pasien lain masuk, dia dilayani oleh suster. Lalu dia mengeluh bahwa lehernya sakit sekali karena dicekik. Dan dia datang untuk memeriksakan diri karena ia ingin membawa kasus ini ke ranah hukum. Saudara-saudara, saya nggak tahu siapa yang nyekik dia. Tetapi dalam hati saya mengatakan, oh Tuhan, semua orang sedang menghadapi keprihatinan yang luar biasa karena COVID-19. Masih ada orang yang melakukan kekerasan. Saudara-saudara, saya merasa sangat sedih. Karena begitu banyak orang susah menangis. Tetapi masih ada orang yang melakukan kejahatan. C.S. Lewis mengatakan begini. Allah berbisik kepada kita melalui sukacita. Berbicara melalui hati nurani kita. Namun berteriak melalui kesakitan kita. Saudaraku, kadang-kadang kita perlu menderita hebat terlebih dahulu agar kita memberi perhatian pada Allah. Santo Agustinus juga mengatakan begini. Allah ingin memberi kita sesuatu, tetapi tidak bisa karena tangan kita begitu penuh, sehingga tidak ada tempat baginya untuk menaruh pemberiannya itu pada kita. Penderitaan mengosongkan tangan-tangan kita, sehingga Allah dapat memberikan kepada kita dirinya, harta kehidupan sejati. Tangan kiri kita penuh dengan apa? Penuh dengan HP. Tangan kanan kita juga kan? Gak pernah kosong, saudara-saudara. Kapan Allah mau memberi dirinya kepada kita? Saudaraku, mari di tengah-tengah keprihatinan dunia, kita berjuang mempertahankan iman kita, agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Agar kita tidak meragukan kemahakuasaan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang
pada zaman Yudas mereka meragukan kemahakuasaan Tuhan dengan mengatakan, di mana Tuhan yang luar biasa itu? Banyak orang menjadi tawar iman. Saudaraku, catat baik-baik ini. Tuhan kita tetap sama kuasanya. Baik kemarin, hari ini, dan esok. Dia sedang menyeleksi iman yang murni. Iman yang tidak mengalami erosi kala tantangan hidup datang menekan. God is a good all the time. Mari saat kita berkumpul di hari-hari untuk mematahkan rantai penyebaran COVID-19. Kita bangun kedekatan dengan Tuhan. Kita bangun kedekatan dengan sesama keluarga kita. Kita bangun iman kita. Kita hidup saling mengampuni satu dengan yang lain. Kita bangun komitmen untuk menjadi lebih baik. Kita bernyanyi bersama, berdoa bersama. Bukan saja pada hari Minggu. Untuk kita membangun keluarga kita. Dan juga untuk pemulihan dunia ini melalui doa-doa keluarga. Saya ingin mengakhiri renungan ini dengan sebuah lagu, bagian refrennya saja, yang intinya mengatakan bahwa Allah ada di semua situasi kehidupan kita. Dan ketika dia melihat atau kita melihat ada sesuatu yang salah, maka dia Allah sanggup untuk memperbaikinya. Oh, the